Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Raihan Ramadan Daulay. Saya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam semester 2, kelas 2 EGE. Saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas yang dosen pengampunya adalah Bapak Imsar MSI. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada definisi elastisitas dan jenis elastisitasnya. Elastisitas adalah suatu ukuran sensitivitas dari suatu variabel terhadap variabel lainnya atau presentasi perubahan pada waktu variabel sebagai reaksi 1% perubahan lainnya. Yang pertama itu elastisitas at lebih besar 1. Yang kedua inelastic at lebih kecil 1. Yang ketiga itu uniter at sama dengan 1. Yang keempat inelastis sempurna at sama dengan 0. Yang kelima itu ada elastisitas sempurna. Pembahasan kedua itu elastisitas permintaan. Analisis elastisitas permintaan telah banyak memberikan tuntunan kepada para manajer perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, pemilihan teknik promosi maupun penentuan harga. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang itu sendiri. Dengan perkataan lain, elastisitas permintaan itu mengukur seberapa pekannya jumlah barang tertentu yang diminta apabila harga barang tersebut berubah-ubah. Elastisitas permintaan adalah pengembangan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran berbagai barang. Dalam teori permintaan, besarnya perubahan permintaan karena adanya perubahan harga yang tidak diketahui seberapa besar itu efeknya. Yang diketahui hanya jumlah barang yang diminta atau ceteris paribus. Dalam teori permintaan, dalam contoh ini elastisitasnya adalah mencerminkan bahwa perubahan jumlah permintaan sebanding dengan 2 kali perubahan harga. Karena jumlah barang yang diminta berhubungan negatif harganya, maka perubahan presentasi jumlah akan selalu memiliki tanda yang berlawanan dengan memiliki atau mencerminkan dengan memiliki tanda yang berlawanan dengan perubahan presentasi harga. Dalam contoh ini, perubahan presentasi harga adalah positif 10% mencerminkan sebuah peningkatan, dan perubahan presentasi jumlah yang diminta adalah negatif 20%, mencerminkan sebuah penurunan. Atas alasan ini, elastisitas harga permintaan terkadang dinyatakan sebagai bilangan negatif. Elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu ada elastisitas harga, elastisitas pendapatan, sama elastisitas harga silang. Yang pertama itu ada elastisitas harga. Elastisitas harga merupakan ukuran perubahan harga jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Yang kedua itu ada elastisitas pendapatan, merupakan perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Misalnya, apabila karena pendapatan meningkat 10%, permintaan suatu barang meningkat 20%, maka elastisitas pendapatan adalah 20% dibagi 10% sama dengan 2. Yang ketiga itu ada elastisitas harga silang, menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti atau substitusi, dapat pula bersifat pelengkap atau komplementer.
Yang keempat pembahasan keempat adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas tersebut. Adapun beberapa faktor yang menentukan tingkat elastisitas harga yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua itu ada jumlah pemakai. Yang ketiga itu ada presentasi pendapat yang dibelanjakan. Yang keempat itu ada jangka waktu analisis. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari mengetahui nilai add. Yang pertama itu ada kebijakan impor. Dalam hal ini pemerintah yang berkepentingan mengendalikan impor, di mana seandainya suatu barang itu suatu negara mengimpor suatu barang yang tingkat elastisitasnya itu diketahui, maka akan dapat diambil suatu kebijakan terus impor dan stop. Yang kedua itu ada perpajakan. Bila diketahui bahwa permintaan atas suatu produk bersifat elastis, maka pemerintahan relatif tidak akan meningkatkan pemungutan pajak atas barang tersebut. Sebaliknya, jika bersifat inelastis, maka pemerintah cenderung akan meningkatkan pungutan pajak atas barang yang dimaksud itu. Yang ketiga itu ada kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualan atau penerimaan berusaha menempuh dengan cara seoptimal mungkin agar keuntungan itu tercapai. Salah satu strateginya yang umumnya digunakan adalah kebijakan harga. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan hal yang berhubungan dengan elastisitas permintaan terhadap strategi kebijakan penentuan harga yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu bila permintaan bersifat elastis, maka menurunkan harga jual akan cenderung menaikkan tingkat pendapatan, atau dalam batas penurunan harga masih bisa menguntungkan. Yang kedua itu ada bila permintaan bersifat inelastis, maka menaikkan harga akan cenderung menaikkan tingkat pendapatan, tapi dalam batas kenaikan harga tidak menyebabkan permintaan sama dengan nol. Bila permintaan bersifat uniter elastis, menaikkan atau menurunkan adalah tindakan yang mubazir sebab permintaan relatif tidak akan berubah. Pembahasan terakhir yaitu adalah elastisitas penawaran di elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai ukuran kepekaan jumlah suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur presentasi perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat presentasi perubahan harga. Sebagai contoh, jika harga sebuah barang naik 10%, jumlah penawarannya naik 20%. Maka koefisien elastisitas permintaannya adalah seperti yang tadi, 20% dibagi 10% sama dengan 2. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang elastisitas. Selebihnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.